Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good morning, everybody. How are you today? I hope we are fine, thank you. Well, everybody, are you ready for learning today? Okay, shukran. To make running well our lesson today, better for us to pray together. Please say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Shukran. Well, everybody, let's me take attendance first. Who is absent today? Okay, you're absent today. Shukran. In this time, what is the topic to discuss today? Yes, evolution. Do you know evolution? Yeah, evolution is the change for every organism who is degeneration from generation to generation in a long time. Oke, terima kasih. Kita akan bicarakan mengenai evolusi. Silahkan perhatikan tayangan berikut untuk menjadi penjelasan kita pada penjelasan kali ini. Yaitu mengenai evolusi. Nah, evolusi ini sebelumnya kita bisa mempelajari apa dasar dari pada evolusi itu adalah kompetensi yang ingin kita raih menganalisis tentang teori evolusi dan seleksi alam dengan pandangan baru mengenai pembentukan spesies baru di muka bumi ini berdasarkan studi literatur yang ada. Kemudian yang kedua adalah para siswa mampu mengevaluasi pemahaman diri tentang berbagai pandangan evolusi dari makhluk hidup dan menciptakan gagasan baru tentang kemungkinan teori evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Nah, pada pembelajaran kali ini ya akan kita berikan tujuannya adalah agar para siswa mampu menjelaskan pengertian teori evolusi itu dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai petunjuk-petunjuk terjadinya evolusi itu dengan benar. Inilah yang akan kita raih pada tujuan pembelajaran kali ini. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Adapun akhir dari pembelajaran ini, Ustadz akan melakukan penilaian dari segi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk sikap, Ustadz akan mengamati sikap kalian ketika aktivitas diskusi kelompok serta waktu presentasi di kelas. Yang kedua adalah keterampilan, adalah Ustadz cari dari nilai dari hasil tuangan, hasil diskusi kelompok melalui kertas plano yang dipresentasikan di depan kelas. Dan akhirnya adalah untuk aspek pengetahuan adalah mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, berikut adalah pengertian mengenai evolusi. Bahwa evolusi itu mempelajari asal-usul semua makhluk hidup ya, dan keterkaitan secara genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Antara makhluk hidup yang paling sederhana sampai makhluk hidup yang paling kompleks. Adakah itu hubungan genetiknya? Untuk itulah
kita akan mempelajarinya melalui diskusi kelompok. Nah, silakan kalian ya itu bekerja sama kelompok. Ustaz akan bagi kalian dalam 4 kelompok berdasarkan ya baris dari tempat duduk kalian. Sebelah kiri, sebelah tengah ada 2 kelompok, kemudian yang sebelah kanan itu adalah kelompok yang terakhir atau kelompok yang keempat. Nah, adapun untuk mencari hasil diskusi kelompok, kalian bisa mengambil dari buku pegangan siswa, dari buku biologi terbitan 3 serangkai. Kalian bisa buka mulai dari halaman 282 sampai halaman 303. Di situ sudah ada teori-teorinya, ya masing-masing nanti untuk merangkum dan menjelaskan apa pertanyaan yang ada di dalam buku itu, kalian tuangkan ya di dalam kertas plano yang akan kita bagikan. Oleh karena itu silakan masing-masing perwakilan kelompoknya, kelompok 1 yang sebelah kiri, baris kiri, kelompok 2 dan 3 ada yang di baris tengah, dan kelompok 4 yang sebelah kanan untuk mengambil kertas plano yang ada di depan sudah Ustadz siapkan. Oke, silakan ngambil. Nah, selanjutnya kalian kerjakan ya soal yang ada di dalam buku itu yang berhubungan untuk kelompok 1 itu dari halaman 282 sampai 287. Sedangkan kelompok 2 mulai dari halaman 288 sampai 293. Untuk kelompok 3 yaitu mulai dari 294 sampai 297. Dan terakhir kelompok 4 yaitu halaman dari buku 298 sampai 301. Di situ mengenai petunjuk evolusi yang berkaitan dengan homologi dan analogi organ, serta perbandingan embrio dari vertebrata tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Silakan bekerja masing-masing kelompok. Ustadz tunggu sekitar 10 sampai 15 menit untuk menuangkan di dalam kertas plano. Selanjutnya kalian nanti akan mempresentasikan di depan kelas. Oke, terima kasih. Ya. Berikutnya sudah waktunya selesai. Silakan mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya, yaitu pengertian dan sejarah evolusi. Ya, di dalam situ kalian terangkan ya untuk menjadi diskusi bersama teman-teman kalian di kelas. Silakan, bagus untuk mempresentasikan. Ya, sudah selesai. Maka kita gilirannya yang kedua, yaitu mengenai pandangan berbagai tokoh evolusi. Silakan maju ke depan. Untuk kelompok 2 ini mengenai perbandingan ya, tokoh evolusi yang terkenal, yaitu Darwin, Weismann, dan Lamarck. Silakan mempresentasikan dan mendiskusikan bersama temanmu di kelas. Oke, terima kasih. Sudah bagus. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang baik dari diskusi ini. Berikutnya kelompok yang ketiga, yaitu petunjuk adanya evolusi. Yang keterkaitannya petunjuk ini adalah khusus untuk kelompok 3, yaitu ditunjukkan adanya variasi individu ini, kenapa bisa menimbulkan menjadi petunjuk adanya evolusi. Kemudian juga ada temukannya fosil-fosil.
Silakan maju ke depan, presentasikan, dan mendiskusikan bersama teman di depan kelas. Oke, bagus, terima kasih. Berikutnya yang terakhir, yaitu kelompok 4 yang membawakan petunjuk evolusi dari segi homologi, analogi suatu organ tubuh, dan perbandingan embrio dari yang paling rendah, vertebrata paling rendah, sampai vertebrata paling tinggi. Ini bisa kalian terangkan dari gambar-gambar berikut untuk didiskusikan bersama kelas. Oke, bagus sekali semuanya sudah mempresentasikan dengan baik. Ya, kita berikan aplaus bersama. Mudah-mudahan ini akan jadi pembelajaran yang baik ya untuk menjadi ya, hangat di dalam kelas ya, sehingga tidak ada yang tidur lagi. Nah, dari semua yang sudah disampaikan presentasikan di kelas, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Pertama adalah pengertian evolusi itu, yaitu merupakan perubahan pada organisme dari generasi ke generasi dalam waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun. Jadi tidak seketika. Kalau seketika itu bukan namanya evolusi, tapi revolusi. Berikutnya adalah mengenai pandangan evolusi itu. Bagaimana terjadi menurut Darwin? Terjadinya karena seleksi alam. Ya. Kemudian yang ketiga menurut Lamarck. Apa menurut Lamarck? Yaitu terjadinya evolusi karena penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungan. Di mana organ yang digunakan untuk menyesuaikan diri akan terus berkembang, maju, sedangkan yang tidak digunakan akan hilang atau mereduksi. Nah, yang terakhir yaitu tentang petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Apa saja yang bisa dijadikan petunjuk bahwa evolusi itu ada? Ya, kita beri singkatan VAGEVO-COM. VA itu variasi individu, G penyebaran geografi, VO adanya fosil, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3, Ho homologi organ, yang terakhir komparativa, yaitu perbandingan embrio, yang ini sudah dibawakan oleh kelompok 4. Mudah-mudahan ini akan memberikan bekal kepada kalian, memberikan pengertian mengenai evolusi dan petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Untuk itu, silakan kalian mengerjakan tugasnya, yaitu mengerjakan soal di akhir bab ini ada di dalam buku kalian, yaitu soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10 yang akan kita koreksi dan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri pertemuan kita, Ustadz memberikan pantun. Di kebun tumbuh pohon sukun, buahnya jatuh menimpa papan. Belajarlah biologi dengan tekun demi masa depan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, don't forget for your task to discuss next week. Thank you for your attention. Okay, let's close our lesson with say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.